Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Apakah sahabat teras cinta masih sering mengeluh dengan realita hidup yang silih berganti setiap episodenya? Ini kok yang dihadirkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dunia kok begitu kejam. Kenapa hidupku begini? Ini kenapa Tuhan kok begitu tega? Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk protes karena hati kita yang masih kekanak-kanakan. Kira-kira sahabat teras cinta tahu nggak ini di mana sebenarnya akar permasalahannya? Sehingga otak kita ini kadang-kadang menjadi sangat liar dengan berjuta-juta persepsi kita sendiri. Padahal sudah tahu bahwa yang disaksikan oleh mata atau telinga kita itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kenapa masih juga kita percayai sepenuhnya? Sehingga dengan mudahnya kita ini menjustifikasi tanpa jeli dalam mengidentifikasi. Keputusan Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Tapi setiap perbuatan manusia itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Tapi pantaskah kalau kita yang hanya makhluk hina dan bodoh ini mengoreksi, apalagi sampai berdemonstrasi dengan kebijakan-kebijakan Tuhan yang sering tidak kita pahami? Kenapa kita terlalu mementingkan menjaga etika di hadapan manusia, tapi justru malah lupa menjaga etika di hadapan Tuhan? Dalam video berikut ini akan kita simak paparan dari Kiai Haji Buya Syahkur Yassin MA yang memang berkaitan dengan hal ini. Sebelum menyimak lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita siapkan dulu wadah kita, nyamankan dulu posisi duduk kita. Sekali lagi, jika masih ada rasa kebencian terhadap siapapun, terhadap apapun, monggo kita singkirkan dulu. Berdamai dengan semuanya, dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan. Selamat menyaksikan, semoga tercerahkan, dan semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang terpilih untuk mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan. Saya teras cinta, respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah firman Tuhan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak boleh dipertanyakan, tetapi apapun yang kau lakukan harus dipertanggungjawabkan. Itu saja persoalan. Aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka. Kapan kamu akan mentaati Tuhanmu? Kapan engkau akan menuruti Tuhanmu? Di sini ingin saya berikan catatan penting. Tuhan di sini disebutnya Al-Haq. Aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka. Di mana ketaatanmu kepada Tuhanmu? Kenapa Tuhan disebut Al-Haq? Jadi dalam ilmu balaghahnya, ilmu ma'ani khususnya, ketika kita umpamakan seorang raja namanya Zaid. Raja itu sangat adil sekali. Ya, tentu kita akan mengatakan Zaidun adilun. Zaid itu orang yang adil.
Tetapi ketika keadilannya sudah betul-betul adil, di mana supremasi hukum ditegakkan dengan sempurna, tidak ada lagi rakyat yang tertindas, tidak ada lagi orang kelaparan, semua hak mereka tersampaikan. Nah, maka bukan lagi Zaidun adilun, tetapi sudah menjadi sifat bagi Zaid, maka Zaidun adlun. Zaid adalah keadilan. Soekarno adalah Indonesia. Bukan lagi presiden Indonesia, tapi Soekarno adalah Indonesia. Contohnya seperti itu. Maka ketika Tuhan itu maha benar dan kebenarannya adalah mutlak, maka kita menyebut Tuhan kita juga al-haq juga. Jadi makanya aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka, kapan, bagaimana kamu mentaati Tuhanmu? Itu satu pertanyaan. In lam tuhsinil adaba, kalau engkau tidak punya tata krama dan sopan santun kepada Tuhanmu. Di mana bukti ketaatanmu kepada Tuhanmu ketika engkau tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak beretika di hadapan Tuhanmu. Itu. Wa illa, ketika engkau itu tidak sopan, tidak santun, tidak punya tata krama, tidak punya adab terhadap Tuhanmu, ukhrijta minad dar, kamu akan diusir dari rumah. Diusir, pergi sana, seperti iblis diusir dari surga. Gitu. Muhanan, secara terhina, akan diusir dengan secara terhinakan. Pergi, out. Karena juga. Wa in ahsantal adal, tetapi ketika engkau itu bertata krama, bersopan santun, baik tingkah lakumu di hadapan Tuhanmu, wa wafaqta, ya, dan engkau selalu mentaati Tuhanmu, uq'idda wa ukrimta, engkau akan dipersilakan duduk, silakan duduk, dan teh, kopi, susu, minta minumnya apa, kamu akan dihormati kalau kamu sopan-sopan. Ini masih premis-premis, kemana larinya bicara ini. Al-muhibbu, orang yang jatuh cinta lillahi kepada Allah itu azza wa jalla, dhaifun indahu, adalah sebagai tamunya Allah. Wa dhaifu la yatakhayyaru ala ashabid dar, namanya tamu enggak minta-minta, enggak milih-milih, ya, sajiannya ya sak luarnya saja. Nggak mau, saya nggak doyan teh, masuk ke sana mana? Saya nggak suka teh ini. Ada tamu gitu. La yatakhayyaru ala ashabid dar fi makulihi, mengenai makanannya. Ini sate saya nggak suka, sate ini sate apa ini, sate kambing nggak suka, mas sate ayam, masa tamu begitu? Gitu. Wa masyrubihi, minumnya teh, kopi, ya sekeluarnya aja, keluarnya teh ya udah terima kasih, keluarnya kopi, keluarnya putih, makasih, ya udah mangga. Enggak keluar minuman, minta enggak? Nah itu, wa masyrubihi wa malbusi, dan berpakaian, wa jami' ahwali, dan semua keadaan kondisinya, bal la yazalu muwafiqan sabiran radiyan,
namun dia tetap selalu bersabar, nurut saja, ya duduk baik-baik saja, nggak minta minum teh, nggak minum kopi, rodian, selalu ridho apapun yang diberi oleh sang majikan. Begini persoalannya. Saya ingin mencoba untuk menyusun premisnya dulu ya. Pertama, alam dunia ini, langit seisinya dan bumi seisinya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu premis. Premis yang kedua, bahwa semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, karena itu ciptaan Allah, terus berarti itu semuanya adalah milik Allah. Kemudian untuk apa Allah bikin ini semuanya? Premis ketiganya, Tuhan mengatakan, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mencipta ini semua buat kamu, for you, untuk kamu. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, ini semuanya buat kamu. Yang mencipta kita siapa? Allah. Yang menempatkan kita di sini siapa? Allah. Atas dasar premis itulah semuanya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengibaratkan kita ini selama di dunia ini ibaratnya seperti seorang tamu. Kita baru tersadar keberadaan kita sebagai tamu Tuhan itu hanya dalam satu kondisi, ketika Anda naik haji. Baru disebutnya duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Ya tamu Allah mah bukan musim haji aja, setiap hari juga kita mah tamunya Allah kok. Numpang ya Pak. Iya, jadi ini kan sering salah paham. Jadi baru orang sadar sebagai tamunya Allah ketika sedang musim haji, sedang naik haji. Kalau sehari-hari ya tidak merasa sebagai tamunya Allah. Padahal hakikatnya sehari-hari kita ini tamunya Allah. Sehingga dengan posisi kita sebagai tamu yang ditempatkan di alam dunia, yang diciptakan oleh Allah, yang sengaja dicipta untuk kita, dan semuanya dipersilakan, silakan kulu wasrobu, silakan manam, silakan minum, silakan dinikmati. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu silakan tinggal di bumi sebagai tempat tinggal kamu sementara, dan juga silakan untuk bersenang-senang sementara. Walakum fil ardi, walakum, dan bagi kamu fil ardi, di dalam bumi, mustaqarrun, sebagai tempat tinggal kamu, wa mata'un, dan kesenangan kamu, ilahin. Ilahin itu ya sebentar, ada batasnya, untuk sementara. Nah itulah, jadi ketika kita jadi tamu ya kita mesti tahu tata krama sopan santun ketika jadi tamu dong. Anda kalau bertamu ke rumah orang gimana caranya? Ngetok pintu atau langsung masuk? Ngetok pintunya pakai tangan atau pakai kaki dijejak gitu? Ngetok pintunya pakai tangan digabruk-gabruk, kalau diketok pakai ibu jari, sidik jari, jari telunjuk. Berapa kali ngetok pintunya? Sambil bilang apa? Kalau nggak dibuka masuk enggak? Ngetok lagi berapa kali? Sambil bilang apa lagi? Assalamualaikum. Kalau nggak dibuka masuk nggak? Setelah 3 kali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau pintu belum dibuka masuk nggak? Setelah pintu dibuka pun baru Anda boleh masuk. Kalau tuan rumah mengatakan mangga melebat,
silakan masuk Pak. Itu pun baru kita masuk kalau dipersilakan masuk. Tamu kan seperti itu, menunggu diperintah dulu, jangan songong begitu. Ya, setelah masuk terus langsung duduk enggak? Enggak. Ngapain? Ya, Apa aja? nunggu Ya dilihatnya dulu. Monggo silakan duduk. Begitu silakan duduk, baru kita sambil bilang apa? kasih Makasih. Please sit down. Oh, thanks a lot. Makasih. Kan gitu. Setelah duduk langsung minta minum kopi enggak? Mana kopinya gitu? Duduk. Itulah artinya bahwa selagi kita sebagai tamu, ya, la yazalu muwafiqan, selalu nurut saja, sobiran sabar saja, jangan keburu minta minum kopi, jangan keburu mana kuehnya, ya, radian dan selalu ridho, andaikan yang keluar itu teh ya sudah terima kasih. Yang sekarang andaikan Anda sebagai tamu di rumah saya, Mang Im, unjukannya pun nopo, minumnya apa, jawabnya apa, teh tubruk gitu. kopi kawalapi itu, gitu bilangnya gitu. Gimana bilangnya? Minumnya apa Pak? nopo mawon. Hah? Nopo mawon. Sekersane. Nggak usah repot-repot. Kan begitu. Oh enggak repot, enggak sok kenapa? Masih maksa juga. Apa jawabnya? Yang sing gampil mawon, ya iya sing apa aja lah. Kan begitu. Hanya saja ketika itu tuan rumahnya mungkin sedang pusing apa, sendoknya ini bukan ngambil gula pasir, ngambil garam, Ngambil orea. iya. Mangga dipersilakan, nggih sewon. Begitu silakan langsung, nggih, makasih gitu enggak? Enggak. Silakan Pak, ya makasih. Setelah 3 kali baru Minum. setelah diseruput ya, setelah diisep, ternyata baunya asin. Disemburkan enggak? Sembut. Sampai seperti itulah namanya sopan santun sebagai tamu. Nah ketika ingin buang hajat, ingin kencing, permisi nggak atau langsung ngaruh cari kamar sendiri? Nah itulah. Makanya jadi ketika engkau sebagai tamunya Allah, cobalah kamu betul-betul sebagai tamunya Allah. Seperti engkau bertamu di rumah orang lain juga. Mau numpang kencing ya permisi dulu, seperti makanya. Dan sebagai tamu ketika engkau akan mengambil apapun, meminta apapun, menggunakan apapun, jangan lupa meminta restu dari majikanmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita makan, kita bilang ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Nggak dipaham-paham lah, yaitu tata kerama manusia sebagai tamu semacam itu. Jadi ketika engkau sebagai tamu disuruh duduk di tikar, mau enggak? Ketika engkau sebagai tamu di atas permadani, mau enggak? Kalau suruh duduknya di kursi mebel, mau enggak? Ya mau. Enggak apa, silakan. Masa ditikar? Gitu tamu tuh. Mau di situ. Nah itu banyak sekali kita tidak sadar sebagai tamu, makanya dikasih rezeki ini nggak mau mintanya itu.
dikasihnya Camry tetap ngotot mintanya BMW. Ya sudah dikasih BMW ya terima kasih, dikasihnya Honda Accord ya terima kasih, dikasihnya motor CB kasih, sepeda ontel alhamdulillah, nggak dikasih kendaraan nggak ada masalah, ya sudah. Nah itu jadi artinya muwafaqatu itu artinya nurut sama itu, pasrah, terima, sabar. Udah jangan cerewet, apapun dikasihnya siap terima. Itu namanya al-muwafaqah, artinya nanya penurut, orang yang nurut sama Allah semacam itu, bukan nurut melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Orang nurut itu ya bukan hanya perintah, menjauhi perintahnya, melaksanakan larangannya. Kalau orang yang nurut mah sekalipun tanpa perintah ya dia harus paham sendiri. Sekalipun tidak dilarang dia punya perasaan pantas atau tidak. Oleh karena nggak dilarang jadi berarti boleh gitu. Nah, jadi karena nggak dilarang berarti boleh gitu. Kalau dilarang aja, nah itu jadi persoalannya. Itu makanya sekali lagi. La yazalu muwafiqan sabiran radian fala jarama yuqal lahu, sehingga tidak aneh lagi ketika dikatakan kepada dia absyir bima tara wa talaqa ya urfallah azza wa jalla. Jadi berbahagialah apa saja yang kau lihat dan terima sajalah segala kebaikan Tuhanmu itu. Udah, apapun dikasihnya ya sudah terima kasih. Untung dikasih napas gitu. Iya, bisa empekan, ya masih bisa menghirup udara. Ya, semuanya diberikan gratis. Ghabatid dunya wal akhirah wa ma siwal haqqi azza wa jalla. Kalau kamu sudah bisa begitu pasrah total kepada Allah, maka ghabatid dunya wal akhirah, segala urusan dunia dan segala urusan akhirat akan hilang semuanya itu. Sudah enggak mikirin urusan dunia, sudah tidak lagi mikirin urusan akhirat semuanya itu. Wa ma siwallah, dan apapun selain Allah udah hilang azza wa jalla an qalbihi, dari hatinya. Hati kita sudah nggak mikirin apa-apa, ya sudah tinggal duduk yang manis, nunggu apa sekeluarnya saja, ya. Apapun yang Allah hidangkan buat kita, kita terima saja hidangan itu. Kalau yang keluarnya itu otokowok, mau nggak? Encerot, lantak, opak, rengginang, bolu, black forest, ya terserah. Selalu terima kasih dan kita nikmati saja hidangan. Ya, hidangan yang Allah berikan kepada kita setiap hari, dengan sinar mataharinya, dengan sumilir anginnya, dengan ombaknya, dengan Masya Allah, nggak kehitungan dah, nggak kehitungan semuanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kau hitung kenikmatan Allah tidak akan terbilang semuanya itu. Yajibu alaika an yakuna kalamuka lillahi azza wa jalla, sehingga wajib harus kamu itu an yakuna kalamuka lillah, sehingga semua pembicaraan kamu itu terfokus hanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi bicaranya selalu dengan sopan, ya, berbicara kepada Allah dengan tata krama, dengan baik-baik, selalu berterima kasih apapun diberinya, jangan banyak nuntut. Ya kan, ya sudahlah,
apapun adanya. Dikasihnya itu gimana? Saya nolak. Wa illa fal kharsu ahabbu ilaika. Kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik kepada Allah, lebih baik kamu membisu aja lah, lebih baik diam aja lah. Daripada ngomong salah, masih mending tidak ngomong sama sekali. Baik, udah tutup mulut aja, lebih baik. Litakun hayatuka fi ta'atillah, supaya hidupmu itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illa, kalau tidak, fal mautu ahabbu ilaika, lebih baik kau mati saja. Kalau hidupmu tidak untuk mentaati Allah, maka lebih baik kau mati saja. Allahumma ahyina fi ta'atika, ya Allah berilah kami hidup kami mentaatimu, wahsyurna ma ahli ta'atika, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin.